Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan cuci tangan. Nah, sebelum melakukan pembelajaran terlebih dahulu, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Sebelum melakukan pembelajaran dimulai, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Tujuan pembelajaran setelah kegiatan pembelajaran ini diharapkan siswa mampu memahami sistem konsiasi untuk kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar lokal. Di sini kita akan belajar mengenai tentang menganalisis sistem konsiasi untuk kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan lingkungan sekitar di area sekitar pasar lokal. Semoga kalian tetap mengamati pembelajaran kali ini ya. Semoga pembelajaran kali ini dapat dipahami dan dapat dimengerti. Jadi, apakah ada yang tahu anak-anak apa yang dimaksud dengan sistem konsiasi untuk kerajinan berdasarkan kebutuhan lingkungan sekitar atau pasar lokal? Baik, jika tidak ada yang tahu, akan Ibu jelaskan apa itu konsiasi. Konsiasi itu adalah sebuah bentuk kerjasama penjualan yang dilakukan oleh pemilik barang atau produk dengan penyalur toko, di mana pemilik produk nanti menitipkan barangnya kepada penyalur untuk dijual di tokonya. Strategi penjualan dengan sistem konsiasi ini sangatlah efektif bagi pemilik produk atau penjual. Bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti tentang konsiasi itu? Jadi akan Ibu kasih contohnya. Contohnya, pihak A kesulitan menjual produknya dan memiliki untuk mencari pihak B dengan ketentuan menjual dengan keuntungan sekitar 100%. Jadi, apabila sebuah produk dijual dengan harga pasaran sebesar 100.000, maka pihak B akan mendapatkan keuntungan sekitar 10.000. Namun, keuntungan bisa bertambah apabila mereka mampu menjual di atas harga pasaran yang ditentukan pihak A. Jadi maksudnya sistem penjualan konsiasi ini memiliki beberapa cara untuk memberikan keuntungan bagi pihak kedua, sebab mereka bisa saja mendapatkan penghasilan dari pihak pertama sekian persen, namun mereka juga bisa mendapatkan keuntungan tambahan apabila mampu menjadi produk dengan harga yang lebih tinggi. Nah, setelah tadi kita sudah menjelaskan apa itu konsiasi, di sini juga ada usaha kerajinan pasar lokal. Apa itu usaha kerajinan pasar lokal? Jadi, pasar lokal artinya pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli di suatu daerah setempat. Misalnya adalah pasar tradisional di suatu daerah, pasar regional, pasar yang transaksinya meliputi suatu daerah atau wilayah yang lebih luas. Jadi dalam perjanjian ini biasanya pihak kedua pemilik toko akan mendapatkan komisi dari pihak pertama atau pemilik barang. Apakah kalian tahu kerajinan yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan dapat dipasangkan dengan konsiasi? Jadi di sini Ibu akan menjelaskan karena sistem penjualan konsiasinya adalah sistem penjualan dengan pola menitipkan barang
mungkin tidak dapat berlaku maksimal mungkin dalam jenis usaha, dalam bentuk atau jasa. Walaupun dalam prakteknya tetap sama, dapat dilakukan seperti contohnya mekanik yang bekerja dalam sebuah bengkel, namun pengupahannya bergantung pada jumlah pekerjaan yang dilakukannya. Nah, di sini juga ada kelebihan sistem penjualan konsiasi. Kelebihan sistem penjualan konsiasi itu adalah kelebihan melakukan penjualan secara konsiasi dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari sisi consignor dan dari sisi consigne. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan tentang kelebihan sistem penjualan konsiasinya. Jadi di sini ada beberapa kelebihan sistem konsiasi bagi pemilik produk atau consignor adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Jadi apa yang dimaksud dengan memperluas pasar dan menghemat biaya promosi yaitu dengan melakukan perjanjian penjualan konsiasi pihak consignor akan memperoleh keuntungan seperti memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Jadi contohnya misalnya produk Anda dapat dipasarkan sesuai keinginan di toko atau tempat yang sudah memiliki pelanggan sehingga Anda tidak perlu mengeluarkan biaya promosi di tempat tersebut. Nah, yang kedua, menghemat SDM dan biaya pelayanan. Jadi yang dimaksud dengan menghemat SDM dan biaya pelayanan yaitu produk yang dititipkan kepada pihak penjual tentu saja akan dijual oleh mereka. Sehingga kita tidak perlu melayani konsumen atau pelanggan secara langsung. Dengan demikian, cara ini dapat menghemat sumber daya manusia untuk melakukan pemasaran maupun biaya pelayanan. Nah, yang ketiga yaitu fokus terhadap produk. Nah, yang dimaksud dengan fokus terhadap produk itu apa? Yang pertama yaitu kelebihan selanjutnya yang dapat diperoleh consioner, dia dapat lebih fokus nih terhadap kualitas produknya yang akan diproduksinya. Selain itu, kita juga dapat melakukan inovasi agar produk lebih unggul. Nah, selanjutnya itu pemasaran produk dan penjualan telah diatasi oleh consigne. Dengan begitu, pastinya consignor lebih bisa menghemat waktu untuk mengembangkan produknya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak, tadi kita sudah menjelaskan apa itu kelebihan sistem penjualan konsiasi. Nah, di sini juga ada kekurangan sistem penjualan konsiasi. Nah, dalam bisnis tersebut dengan cara konsiasinya juga memiliki kekurangan yang sama nih, seperti kelebihan kekurangan bisnis konsiasi juga ini dibagi menjadi dua sisi, yaitu dari sisi consignor dan dari sisi consigne. Nah, berikut beberapa penjelasannya. Nah, di sini ada beberapa kekurangan sistem konsiasinya. Yang pertama yaitu resiko kerugian. Apa itu resiko kerugian? Nah, di sini ada pun resiko kerugian yang dimaksud disebabkan jika salah dalam pemilih penjual. Nah, maksudnya apa tuh? Jika penjual yang Anda pilih tidak menjual produk dengan baik atau produk yang Anda lakukan sangat lama, maka kita dapat mengalami kerugian. Oleh karena itu, kita juga harus memastikan penjual atau penyalur atau pihak consigne merupakan penjual yang baik dan dapat diandalkan. Nah, di sini juga ada promosi tidak sesuai. Nah, apa itu yang dimaksud dengan promosi tidak sesuai? Yaitu karena pihak pemilik produk tidak melakukan penjualannya secara langsung, maka ada kemungkinan jika promosi yang dilakukan oleh penjual tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah, hal ini wajar jika kita menitipkan produk kepada toko-toko seperti toko kelontong, sembako,
dan toko mak- toko bangunan atau segala macamnya itu bisa mereka tidak akan mempromosikan produknya. Jika untuk mengatasi hal ini, kita dapat menempatkan SPG di supermarket atau mall. Nah, sementara untuk toko kelontong dapat kita berikan tawaran V atau bonus yang menarik. Nah, setelah yang nomor 2 yaitu nomor 3, uang tidak dapat langsung diterima. Nah, maksudnya seperti kelemahan terakhir dari penjual konsiasi bagi pemilik produk yaitu pembayaran. Pembayaran yang tidak langsung atau uang tidak dapat langsung diterima setelah produk terjual. Kenapa seperti itu? Karena hal ini sistem pembayaran yang ada, mungkin sistem pembayaran dari penjual biasanya per minggu atau per bulan, tergantung dengan apa yang sudah disepakati dalam orderan. Nah, tadi kan kita sudah memahami apa itu kekurangan sistem konsiasi bagi pemilik produk atau consignor. Nah, di sini juga ada kekurangan bagi penjual atau consigne. Lalu kekurangan sistem consigne ini sebagai penyalur atau consigne apa saja? Nah, di sini ada sistem penjualan konsiasi tidak memiliki resiko atau kelemahan apapun bagi penjual. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena produk yang dijual memang bukan produk mereka sendiri. Mengapa bisa terjadi? Bagi konsigne, keuntungan dapat diperhitungkan dari berapa banyak barang yang dijual. Tetapi, jika memang tidak banyak produk yang terjual, maka penjualan juga tidak rugi. Karena consignor bisa saja menarik produk tersebut. Nah, seperti itu ya anak-anak. Nah, tadi kan kita sudah menjelaskan apa itu kelebihan dan kekurangan sistem konsiasinya. Nah, apa saja tuh kelebihan sistem konsiasi? Yang pertama yaitu menghemat pasar dan menghemat biaya promosi. Dan yang kedua yaitu menghemat SDM dan menghemat biaya pelayanan. Nah, yang ketiga yaitu fokus terhadap produk. Nah, tadi kelebihan sistem konsiasi. Nah, di sini juga ada kekurangan sistem konsiasi itu apa saja anak-anak? Yang pertama yaitu resiko kerugian. Yang kedua yaitu promosi tidak sesuai. Dan yang ketiga, uang tidak dapat langsung diterima. Nah, seperti itu ya kekurangan dan kelebihannya. Semoga kalian dapat memahami. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah menjelaskan apa itu kekurangan dan kelebihan sistem penjualan konsiasi. Nah, di sini ada manfaat penjualan konsiasi bagi penjual, penyalur, atau consigne. Yang pertama yaitu dapat keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Nah, maksudnya itu seperti apa? Seperti yang kita ketahui bahwa pihak penjual hanya menjual produknya saja, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan tanpa mengeluarkan modal. Mengapa bisa terjadi? Karena biasanya penjual akan menambahkan harga dari harga yang ditetapkan. Karena tambahan harga tersebut merupakan keuntungan yang akan diperoleh. Oleh karena itu, pihak penjual juga akan mendapatkan fee dari pihak produsennya. Nah, yang kedua yaitu resiko kecil. Apa itu resiko kecil? Resiko kecil yaitu kelebihan lain bagi penjual adalah resiko yang kecil. Nah, resiko yang dimaksud yakini resiko jika barang tidak laku.
Mengapa bisa terjadi? Jika barang tidak laku akan rusak, maka Consine tidak akan mengalami kerugian atas produk tersebut. Hanya saja pendapatan atau keuntungan saja yang akan menurun. Nah, yang ketiga yaitu display produk bertambah. Apa yang dimaksud dengan display produk bertambah? Nah, adanya penitipan-penitipan barang atau produk akan membuat penjual menambah jumlah barang yang dijual dalam display toko. Mengapa? Karena menambah produk tersebut tanpa harus mengeluarkan modal, sehingga kita akan sangat membantu penjualan ini untuk mendapatkan keuntungan. Nah, seperti itu ya anak-anak, manfaat penjualan konsiasi bagi penjual penyalur atau consine. Nah, kalian sudah mengerti ya materi yang pertama, memahami konsep konsiasi untuk kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar. Nah, di dalam materi tersebut ada apa saja nih? Yang pertama yaitu pengertian konsiasi, kekurangan dan kelebihan konsiasi, dan manfaat konsiasi, dan penjualan konsiasi. Nah, kalian sudah memahami ya. Nah, anak-anak, tadi kan kita sudah belajar materi yang pertama. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran kita yang kedua, yaitu perencanaan cara proses konsiasi untuk kerajinan yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan lingkungan usaha kerajinan untuk pasar lokal. Semoga kalian dapat memahami dan mengerti. Tetaplah mengamati pembelajaran yang akan Ibu tayangkan dalam pembelajaran online ini ya. Semoga kalian dapat memahami apa yang akan Ibu bicarakan dan apa yang akan Ibu jelaskan. Nah, materi yang pertama yaitu kerajinan. Yang pertama kita mengenal tentang kerajinan terlebih dahulu. Nah, apa itu kerajinan? Kerajinan yaitu karya seni yang unik dan di dalamnya terkandung muatan nilai fungsional dan nilai estetika, serta dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan yang tinggi. Nah, di sini juga ada kerajinan lokal. Apa itu kerajinan lokal? Kerajinan lokal yaitu kerajinan yang dibuat oleh perajin Indonesia terbuat dari bahan lokal atau impor dan dipasarkan secara lokal. Secara lokal atau bebas produksi atau impor dan ekspor. Nah, jadi barang tersebut dapat dijual belikan di seluruh dunia. Berdasarkan luasnya pasar, dapat dibedakan menjadi pasar lokal, pasar nasional, dan pasar global atau pasar internasional. Nah, kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Nah, jadi di sini juga dapat mengenal pasar sasaran. Apa sih pasar sasaran itu? Tempat terjadinya transaksi antara penjual dan pembeli dengan media alat pembayaran yang sah. Nah, jadi segmen pasar sasaran yang berbeda memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Setiap kebutuhan yang berbeda merupakan peluang pasar bagi wirausaha. Nah, di sini juga ada pasar lokal. Apa itu pasar lokal? Pasar lokal adalah pasar yang menjual produk dalam suatu kota tempat produk itu dihasilkan. Bisa juga dikatakan pasar lokal melayani permintaan dan penawaran dalam satu kota. Contohnya seperti pasar Klewer. Nah, dengan ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan mengenali kebiasaan di daerah setempatnya. Misalnya, kebiasaan melepas alas kaki saat masuk ke dalam rumah atau toko.
Nah, di sini ada perancangan dan produksi untuk pasar lokal. Yang pertama yaitu mencari ide produk dengan curah pendapat. Nah, langkah selanjutnya yaitu mencari ide produk apa yang tepat untuk pasar sasaran yang telah dipilih. Cara dapat dilakukan adalah melalui curah pendapat yang dilakukan dalam kelompok. Nah, yang kedua yaitu rasionalisasi. Apa itu rasionalisasi? Proses mengevaluasi ide-ide yang muncul dengan beberapa pertimbangan teknis, di antaranya bagaimana cara menggunakan produk tersebut. Nah, seperti apa? Eh, Apakah materi yang kita sudah tepat untuk kita wujudkan? Nah, yang ketiga yaitu prototyping atau membuat studi model. Nah, studi model ini dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Nah, yang keempat yaitu penentuan desain akhir. Nah, penentuan desain akhir ini yaitu studi model dapat menghasilkan 3-5 buah model. Yang pertama yaitu menetapkan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Apakah kalian sudah memahami pembelajaran yang Ibu jelaskan tadi? Ibu ingatkan lagi ya. Yang pertama yaitu pengertian pasar. Apa itu pasar sasaran? Apa itu pasar lokal? Dan apa itu kerajinan? Dan apa itu penjualan? Nah, yang terakhir yaitu perancangan pembuatan kerajinan pasar lokal. Nah, di sini Ibu akan nge-share video apa sih gambaran pasar lokal itu seperti apa. Nah, kalian simak ya. Nanti di setelah video tersebut, Ibu ada tugas nih untuk kalian. Tugasnya yaitu buatlah kerajinan yang akan Ibu share nanti. Kalian tinggal memilih nih kerajinan apa yang kalian buat. Seperti misalkan kalian membuat pos bunga dari plastik, atau kalian membuat tempat pensil dari kayu. Nah, bisa seperti itu ya. Nanti tugas kalian membuat kerajinan yang sudah kalian buat bisa nih dijual di pasar lokal tersebut. Nah, bisa menghasilkan uang gitu. Ya, kalian mengerti ya. Nah, kalian memahami dulu nih apa isi video tersebut. Nah, anak-anak, seperti itu ya contoh pasar lokal. Nah, setelah kalian melihat contoh pasar lokal, di sini Ibu juga akan meng-share video kerajinan tangan. Nah, kerajinan tangan ini bisa kalian jadikan sebagai bahan tugas kalian di rumah. Jadi, kalian dapat membuat kerajinan tangan seperti yang ada di gambar tersebut. Nah, kerajinan tangan tersebut kalian bisa jual di pasar lokal tersebut. Nah, setelah kalian nih mau kalian jual atau kalian simpan sebagai bentuk kerajinan yang kalian buat nih. Nah, simak ya videonya agar kalian dapat memahami cara-cara seperti apa kerajinan yang akan kalian buat untuk tugas kalian di rumah.
you don't start a conversation, you won't have one. I'm not very good with people. If you don't start a conversation, you won't have one. We won't have one. If you don't start a conversation, we won't have one. We won't have one. Kalian sudah mengerti ya pembelajaran kita kali ini. Nah, Ibu akan mengevaluasi kembali atas apa yang tadi kita pelajari. Nah, tadi kita mempelajari tentang memahami konsep konsiasi untuk kerajinan yang berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan lingkungan sekitar pasar. Nah, apa saja sih di dalamnya? Ada pengertian konsiasi, kelebihan dan kekurangan konsiasi, dan keuntungan dan manfaat konsiasi. Nah, materi yang kedua yaitu tentang perencanaan cara dan proses konsiasi untuk kerajinan yang berdasarkan kebutuhan dan keinginan lingkungan usaha kerajinan pasar lokal. Nah, apa saja sih di dalam materi tersebut? Ibu ingatkan kembali ya. Tadi ada pengertian kerajinan, pengertian pasar, dan pengertian pasar sasaran dan pasar lokal, dan perencanaan usaha kerajinan pasar lokal. Nah, di situ juga ada video yang Ibu buat, yaitu tentang kalian dapat mengetahui apa sih pasar lokal itu. Nah, seperti itu. Nah, di situ juga ada tugas untuk kalian nih. Nah, tugas kalian apa? Tugas kalian yaitu membuat kerajinan tangan yang tadi Ibu share ya videonya. Nah, seperti itu ya kerajinannya. Kalian dapat membuat pensil untuk bisa dijual kembali gitu. Kalian sudah mengerti ya akan apa yang Ibu pelajari hari ini. Semoga pembelajaran kali ini dapat diamati dan dapat dipahami dan dapat dimengerti kembali apa yang tadi Ibu jelaskan. Nah, Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Tetap jaga kesehatan dan tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai masker dan cuci tangan. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan dalam pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.